kerasa udah bulan Juli ya. Bener banget. Kakak happy bisa ketemu kalian lagi. Iya nih, kakak juga. Apakah kalian siap mulai ibadah hari ini? Yes, let's go! Wah, kakak seneng banget bisa bertemu dengan kalian. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak nama kakak-kakak ini siapa? Nah, jadi minggu ini yang akan bercerita ada Kak Putri Dan Kak Josh. Yeay! Hari ini kita akan membawakan cerita yang sangat luar biasa. Dengan tema di bulan ini adalah berani. Nah, sebelum kita memulai, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya kita bisa mendengar firman Engkau.
bantu hati kita, bantu pikiran kita untuk kita bisa fokus dan kita bisa belajar dan mengaplikasikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, jadi sekarang Kak Joshua dan Kak Putri akan bercerita tentang kisah Yosua dan Kaleb, pengintai yang pemberani. Nah, kalau adik tahu, kisah Yosua dan Kaleb diambil dari buku Bilangan pasal 13 sampai dengan 14. Yuk, kita simak bareng adik-adik. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih pengintai itu apa? Jadi, pengintai itu disebut juga dengan mata-mata atau seperti agen rahasia gitu loh, yang suka ada di film-film, yang selalu punya misi rahasia. Tapi, kalian tahu gak sih kalau ternyata Tuhan juga punya loh pengintai untuk menolong umatnya. Begini ceritanya, setelah bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir dengan kepemimpinan Musa, Tuhan memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang telah dijanjikan Tuhan ke bangsa Israel. Kalian pernah dengar tentang Musa? Singkat cerita, Musa adalah orang yang terpilih untuk menjadi perantara Tuhan dengan bangsanya. Musa jugalah yang telah menjadi pembebas dari bangsa Israel terhadap Mesir. Nah, adik-adik, waktu mereka berjalan dan sudah dekat dengan tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirim 12 pengintai. Untuk apa tuh adik-adik? Untuk mewakili seluruh pemimpin dari bangsa Israel. Alasannya yakni karena orang-orang Kanaan itu tidak suka dengan bangsa Israel. Karena mereka secara tiba-tiba datang dan tinggal bersama mereka. Bisa jadi peperangan adik-adik. 12 pengintai itu dikirim secara diam-diam. Gak boleh kedengeran adik-adik. Di antara 12 itu ada yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka sangat mudah loh adik-adik. Mereka benar melihat bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang kaya. Buah dan ternaknya banyak banget. Hasil tanaman yang mereka bawa juga bagus-bagus banget. Pokoknya makmur deh adik-adik. Tapi kalian tahu gak sih kalau ternyata ada beberapa pengintai yang juga bilang gini loh. Bangsa itu kan juga kuat-kuat dan kotanya sangat besar. Kita gak bisa ngalahin mereka. Mereka seperti raksasa, sedangkan kita seperti belalang kecil. Kita gak usah deh pergi ke tanah Kanaan. Dari 12 pengintai itu, 10 pengintainya takut banget adik-adik. Tetapi Yosua dan Kaleb sangat berani dan punya pendapat beda. Nah, Yosua dan Kaleb berkata seperti ini. Tanah Kanaan itu luar biasa baik loh. Kita nggak boleh takut dengan bangsa itu. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kita dan masuk ke tanah itu. Wow, mereka sangat berani adik-adik. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang akan membawa mereka ke tanah Kanaan itu. Nah adik-adik, kita tahu ya di akhir cerita bangsa Israel tetap gak mau pergi ke tanah Kanaan. Disitulah Tuhan marah dan kecewa. Tetapi justru melalui Yosua dan Kaleb lah Tuhan bekerja dan membantu bangsa Israel mengambil tanah Kanaan dan hidup di sana. Kita lihat ya, dari 12 pengintai yang terkuat dari bangsa Israel, ternyata mereka masih merasakan takut loh. Benar adik-adik, hari ini kita belajar untuk punya sikap berani seperti Yosua dan Kaleb. Walau kita masih muda, ketika adik-adik punya sikap keberanian dengan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengambil tanah Kanaan itu. Misalnya, hari-hari ini kita takut yang namanya berbicara di depan kelas. Kita takut kalau misalnya
diomongin, terus dijelekin. Nah, pernah nggak adik-adik kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku, kasih aku keberanian dalam berbicara di depan kelas. Atau mungkin kita takut di saat ujian, kita takut soalnya susah-susah. Terus kita dimintain contekan, disuruh kasih contekan pula. Nah, hari ini adik-adik kita belajar bersama ya. Kita belajar untuk kita sikap keberanian. Dengan percaya kepada Tuhan membantu kita walaupun hal itu terasa sulit buat kita sekalipun. Wah, terima kasih Kak Joshua. Hari ini kita belajar banyak ya dari Yosua dan Kaleb. Tapi sekarang Kak Joshua dan Kak Putri sudah harus pamit nih. Sebentar lagi kita akan menari bersama. Kalian siap-siap ya, semuanya harus ikut bangkit berdiri dan juga menari. Yeay, kita pamit. Bye. Bye. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. I was lost and afraid till you found me. You lifted me up and gave me strength. Anywhere that I go, you go with me. Oh, Lord, you give me the courage to live each day. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. Your word will light my way, your word will help me to stand. I know I'm safe with you, I know I'm held in your hands. Your word will light my way, your word will help me to stand. I know I'm safe with you, I know I'm held in your hands. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Wah, adik-adik, seru banget ya ceritanya Yosua dan Kaleb tadi. Hari ini kita belajar untuk bisa jadi seseorang yang pemberani, walaupun usia kita muda, karena kita tahu Tuhan yang akan menyertai kita.
Nah, sebentar lagi kita akan berpisah nih adik-adik. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita tutup dalam doa, kakak pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah KKK. Bantu Tuhan supaya kami semua bisa menjadi sosok pemberani bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan Roro. Teman-teman, Roro hari ini nggak sendirian loh. Karena Roro ditemenin sama Kak Yosua dan juga Kak Kaleb. Kak Yosua dan Kak Kaleb say hi dong sama adik-adiknya. Hai adik-adik, gimana? Setelah mendengar cerita tadi, adik-adik jadi tambah berani nggak? Kakak harap adik-adik semakin menjadi berani ya, terutama melakukan hal yang benar. Oke Roro, lanjut. Katanya ada pengumuman ya? Iya, benar Kak Yosua. Kak Yosua dan Kak Kaleb juga bantu ya. Oke. Pengumuman yang pertama, teman-teman, Roro mau mengajak teman-teman untuk memberi persembahan. Ayo kita memberi dengan sukacita ya teman-teman. Adik-adik bisa langsung mentransfer persembahan melalui rekening yang ada di layar kalian. Oke, yang kedua apa nih Kak? Yang kedua, kita akan ada fellowship nih adik-adik. Jadi, setelah ibadah ini, kita akan berkumpul bersama dengan menggunakan Zoom. ID dan password dapat diperoleh di grup masing-masing atau bisa menghubungi kakak-kakaknya ya. Wah, siap Kak Yosua. Roro seneng nih bisa berfellowship dan bertemu sama teman-teman. Roro, Ada yang lupa. Pengumuman yang ketiga. Apa tuh Kak? pengumuman untuk adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya. Seringlah cuci tangan dan juga jangan lupa stay at home. Oh iya, siap Kak, siap. Roro juga akan jaga kesehatan deh. Wah, teman-teman tetap semangat ya di dalam kondisi seperti ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Ayo kita berjuang bersama. Oke teman-teman, akhir kata Roro, Kak Yosua, dan Kak Kaleb mohon pamit ya. Teman-teman sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.